Serangan militer besar terjadi di Timur Tengah. Amerika bersama Israel melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu 28 Februari. Aksi ini berujung saling balas serangan yang melibatkan ratusan rudal dan pesawat nirawak, menargetkan berbagai objek strategis untuk melemahkan pertahanan masing-masing pihak. Andalan Iran adalah rudal Khaybar. Rudal ini, saudara, mampu membawa hulu ledak seberat antara 1.500 hingga 1.800 kg, menjadikannya salah satu rudal dengan kapasitas muatan terbesar dalam militer Iran. Kecepatannya berada di kisaran 9.800 km per jam, menjadikannya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal. Khaybar tergolong rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan sekitar 2.000 km. Selain itu, Iran juga menggunakan drone Shahid dalam pertempuran melawan Amerika Serikat dan Israel. Drone yang selama ini digunakan Rusia di perang Ukraina itu digunakan Iran untuk membalas serangan dengan membom Tel Aviv dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Drone Shahid kini menjadi bagian dari peperangan dunia modern. Drone Shahid dikerahkan sebagai taktik Iran untuk melemahkan musuh-musuhnya. Pasalnya, drone berbiaya murah ini kerap lolos dari sistem pertahanan AS seperti rudal Patriot dan berhasil mengenai targetnya. Sementara Amerika Serikat masih mengandalkan rudal Tomahawk untuk menyerang Iran. Rudal ini mampu membawa hulu ledak seberat 450 kg. Kecepatannya berada di kisaran 880 km per jam, lebih lambat dibandingkan dengan rudal Khaybar milik Iran. Tomahawk memiliki jangkauan antara 1.600 hingga 2.500 km. Ya, militer Amerika Serikat juga mulai mengerahkan senjata laser mutakhir dalam perang melawan Iran. Senjata laser ini digunakan untuk menangkis serangan rudal dan drone Iran. Penggunaan teknologi tingkat tinggi ini menandai babak baru dalam pertempuran modern yang melibatkan kekuatan luar angkasa dan serangan siber terintegrasi. Senjata laser ini efektif melumpuhkan roket dalam hitungan detik. Senjata laser ini terpasang di kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di pesisir Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Trump meyakini berakhirnya perang dengan Iran menandakan awal dari sebuah negara baru. Trump menyebut operasi yang digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Ia menyebut militer Amerika Serikat dan Israel telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara Iran. Well, I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out the first. Iran percaya diri siap perang panjang dengan Amerika Serikat meski Amerika Serikat menyebut persenjataan Iran telah mereka hancurkan. Siapa yang akan bertahan hingga akhir perang ini? Kita bahas bersama dengan pendiri Sinergy Policies, Dina Prapto Raharjo. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mbak Dina, ini masih hangat saat Trump sebelumnya bilang siap perang panjang. Kini Trump isyaratkan perang akan segera berakhir. Apa yang Anda baca dari sikap Donald Trump ini, Mbak Dina? Yang pasti menurut saya nggak usah didengar. Tidak bisa dipercaya kalau menurut saya. Jadi dalam kejadian-kejadian yang lalu setiap kali dia bilang kita akan melakukan negosiasi, yang terjadi besoknya perang. Kemudian
serangan sudah usai, tapi besok ada serangan yang lain lagi gitu kan. Jadi yang penting buat Donald Trump itu adalah kampanye dia jalan terus, bahwa di dalam negeri itu tetap saja kelompok-kelompok yang sangat pro terhadap Donald Trump itu masih tetap merasa bahwa yang dikerjakan itu benar, bahwa yang diserang itu adalah kelompok teroris. Jadi unsur-unsur lain di tingkat internasional itu betul-betul hilang dari perbincangan rata-rata orang di Amerika Serikat. Itu yang harusnya kita waspadai, karena berarti urusan kedaulatan negara, urusan ideologi, bahkan ekspansi dan ofensifnya Israel di Timur Tengah itu tidak jadi bahan pembahasan sama sekali. Jadi pernyataan Trump ini sama sekali tidak akan berpengaruh untuk menurunkan ketegangan di Timur Tengah, Mbak Dina? Yang menarik justru aksinya Donald Trump mulai menelpon Putin, ya kan? Dan dalam perbincangan itu dugaan saya adalah bahwa ada negosiasi yang mau ditawarkan kepada Putin karena Amerika Serikat akhirnya merasakan ketegangan di antara sekutu-sekutunya dia juga, para mitra dagangnya dia, akhirnya punya masalah soal energi, ketiadaan energi, harga energi yang melonjak sangat tinggi. Sehingga dengan dia menelpon Putin, Putin kan kemudian sempat bikin statement ya, dengan demikian saya tutup aja nih keran energi untuk negara-negara Eropa, karena ada demand untuk negara Asia aja saya berikan kepada mereka. Jadi di sini justru secara nggak langsung Donald Trump itu berusaha memainkan kartu Amerika Serikat, tapi yang menarik keuntungan akhirnya bisa Rusia, karena dia bisa diangkat sanksinya, dia akhirnya bisa keluar dari sanksi penjualan. Nah, kemudian negara seperti India lagi kaget sekarang, karena biasanya dia beli murah dari Rusia. Sekarang Rusia bilang saya nggak jual murah lagi karena sekarang sudah ada pembelinya di Asia. Jadi kita bisa, ini soal energi fosil betul ini, politik energi fosil. Oke, di tengah tadi soal bagaimana sudah ada ketegangan di antara sekutunya sendiri, bahkan bagaimana Anda melihat jika ini perang terus berlarut, performa Amerika Serikat, Israel dan juga Iran seperti apa? Apakah Iran ini memang akan buat risiko mahal secara ekonomi perang ini? Iran saya rasa mulai berpikir bahwa apa yang dia perjuangkan selama beberapa tahun terakhir sejak tahun 2007, 2006, di mana dia dikunci jalannya berbagai macam rupa, baik secara fisik maupun secara relasi dengan banyak negara, dia kan survive tuh lewat jaringan bawah tanah yang dia bangun sampai ke Lebanon, Yemen, dan lain-lain. Nah kalau melihat agenda Amerika Serikat adalah berusaha untuk membumi hanguskan Iran, saya kira Iran akan berpikir bahwa ini juga saatnya untuk menunjukkan bahwa dia nggak bisa lagi diperlakukan seperti itu. Dan momennya itu tahun ini ada beberapa kejadian kritis di Amerika Serikat, itu kan pemilu ya bulan November besok. Dan Trump nggak ngitung nih, ternyata kalau konstituennya harga minyaknya juga nggak stabil, itu risikonya juga ke dia kan, popularitas dia akan turun. Kemudian yang kedua Netanyahu di dalam negerinya itu juga ternyata ada masalah sama budget, sama anggaran. Dan karena Partai Likud memang kuat, tetapi dia tidak punya cukup suara di parlemen. Sehingga dia perlu koalisi. Nah koalisi ini nggak setuju sama budgetnya si Netanyahu. Apalagi kalau dipakai buat perang. Dan kampanye Partai Likud sendiri adalah untuk mengecualikan sejumlah kalangan di Israel untuk tidak ikut wamil. Jadi pertanyaannya kan, budgetnya nggak disetujui, terus orang-orang nggak mau wamil, tapi dia mau perang kan? Pertanyaannya gimana caranya nih, nggak sinkron kan sebenarnya. Jadi Amerika sama Israel sama-sama dalam posisi yang sebenarnya nggak bisa sustain ya perang lama. Nah itu yang akan dimanfaatkan oleh Iran menurut saya. Tapi ini kalau misalkan prediksinya perang akan berjalan dengan waktu yang lama, sejumlah negara sudah ambil ancang-ancang nih soal risiko ekonomi yang mungkin terjadi. Nah, kalau misalkan Anda melihat Indonesia sudah sejauh mana persiapannya? Ini kita ditantang betul untuk mempersiapkan diri dengan melihat satu dari sisi hubungan internasional. Iran misalnya sudah mulai membuka satu undangan bagi siapapun yang bersedia memecat duta besar Amerika dan Israel dari negaranya, maka boleh melalui kargonya dari Selat Hormuz. Itu kan berarti itu ada permainan di situ. Kemudian yang kedua juga terkait dengan urusan kita sendiri di tata kelola energi.
berarti kan mau nggak mau kita harus melakukan percepatan di bidang energi terbarukan. Nah, Indonesia selama ini kan sangat stuck ya di situ ya, karena kita masih terus nggak membangun infrastruktur baru untuk energi terbarukan. Kita selalu mengutamakan malah kemarin beritanya kan masih mau bikin cadangan minyak baru kan. Nah, ini kan menunjukkan belum sinkron dengan perkembangan ke depan. Kemudian soal subsidi BBM kita juga belum bicara. Kemudian subsidi BBM kan kaitan nanti dengan stabilitas harga gitu kan, berbagai macam barang, kemudian transportasi, kemudian pendidikan. Jadi kalau kita nggak bergegas melakukan perubahan di tata kelola itu, ya mau nggak mau kita akan makin terberat nih, makin berat APBN kita. Itu beberapa hal yang menurut saya, satu transparansi, kedua logika dasar-dasar pengambilan keputusan pemimpin kita juga harus jelas gitu, harus selaras dengan arah yang berkembang ya di tingkat internasional. Oke, banyak sekali ya resiko nanti yang akan bisa membayangi. Jadi kami ingin tegaskan kembali Mbak Dina tadi. Jadi mungkinkah Iran akan buat perang berisiko mahal secara ekonomi terhadap Amerika Serikat dan juga Israel ini? Saya yakin dia akan melakukan itu. Dan kalau dilihat dari mitra-mitra dia di Eropa juga kelihatannya pecah suara. Jadi berarti ini caranya masing-masing lah, masing-masing akan berusaha menyelamatkan diri sendiri. Dan Donald Trump sendiri di kalangan internasional juga bukan tokoh yang populer lagi sejak dia melakukan berbagai macam jenis serangan, termasuk terakhir di Venezuela, kemudian ancaman ke Greenland, lalu ke sini. Itu artinya dia nggak bisa dipegang ya, tidak trustworthy gitu sebagai mitra kerjasama. Jadi menurut saya pasti akan ada aksi di dalam negeri Amerika Serikat yang juga akan diikuti mitra-mitranya ini sudah mulai akan mencari jalan masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dina Prapto Harja, pendiri Synergy Policies, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.